Masih kuingat hari itu saat semuanya dimulai. Seorang pemuda melintasi perbatasan, menyusuri jalan-jalan asing yang perlahan terasa akrab. Ia bertemu kawan seperjuangan, bersama menertawakan gugup di awal perjalanan. Satu persatu wajah teman-teman bermunculan, disambut senyum hangat yang belum kita kenal, tapi langsung terasa dekat. Motor kita berhenti di depan sekolah kecil itu, dan dari sanalah semua cerita dimulai. Ayo. Setiap huruf yang dikenali adalah jejak awal menuju mimpi. Disinilah kami menanam harapan dalam cerita, tawa, dan semangat anak-anak yang terus mengasah kemampuan literasinya. Satu kata, satu langkah. Dari diskusi ringan hingga cerita yang mereka rangkai sendiri, mereka belajar memahami, menyusun, dan mengungkapkan makna. Karena literasi bukan soal bisa membaca saja, tapi memahami dan menyampaikan isi pikirannya. Dan desa ini, jejak kata telah tumbuh menjadi jejak masa depan. Dari sekolah, roda kembali berputar. Jalanan kecil ini jadi saksi tawa yang pernah tumbuh. Lalu kami tiba di gerbang itu, awal mula cerita yang tak lagi sama, tapi tak akan pernah kami lupa. Tak bisa bertemu. Untuk Sada Paingan, kami datang bukan hanya membawa nama universitas, tapi juga semangat untuk belajar dan mengabdi. Kami mulai memperkenalkan diri, membawa rencana kecil yang kami sebut program kerja. Satu persatu kami paparkan bukan untuk sekadar dilihat, tapi untuk dijalankan bersama dalam semangat gotong royong yang tak pernah padam. Lalu hadir satu pekan penuh sorak dan semangat, yaitu Pekan Olahraga Kampung. Di sanalah kami bermain, tertawa, dan berbaur tanpa jarak. Bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kami saling mendukung hingga akhir pertandingan. Di Posyandu, kami ikut menjaga masa depan. Tak hanya menimbang dan mengukur, kami juga berbagi pengetahuan dalam penyuluhan pencegahan stunting. Mengajak para ibu lebih sadar akan pentingnya asupan gizi dan tumbuh kembang anak. Dan di pagi hari, kami ikut bergerak bersama dalam senam, menyatu dalam irama yang tak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menghangatkan hubungan. Karena di balik semua kegiatan, kami belajar apa arti dari hadir bersama. Perjalanan pun berlanjut, menembus jalan desa yang sunyi dan penuh cerita, hingga akhirnya kami tiba di Dusun Karang Sumiar. Sebuah tempat sederhana yang menjadi rumah kedua kami selama mengabdi. Di Karang Sumiar, kami tak hanya menemukan posko, tapi juga denyut kehidupan yang bersahaja. Ibu-ibu mengolah manisnya gula kawung dengan tangan penuh cinta, meracik rasa dari nira jadi warisan rasa. Rengginang pun digoreng di bawah matahari desa. Renyahnya bukan sekadar camilan, tapi simbol ketekunan yang tak lekang. Bersama mereka, kami mencoba memberi arti lewat program ketahanan pangan. Dari tanah, kami olah pupuk bokasi dari sisa menjadi daya. Kami menanam harapan lewat sistem hidroponik dan membibitkan ketahanan lewat kolam lele kecil di sudut dusun. Semua tak besar, tapi penuh niat. Sebab di desa ini kami belajar bahwa ketahanan bukan sekedar pangan, tapi soal semangat, gotong royong, dan percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari sini. Nah, tempat tinggal kami sederhana. Kita memanggilnya Pinky Boy. Siapa sangka posko bernama Pinky Boy ini bakal jadi tempat kita tumbuh.
Tumbuh rasa sabar, rasa lapar, dan rasa-rasanya mulai sayang satu sama lain. Kita pernah bareng-bareng rebutan kamar mandi, masak nasi tapi lupa pencet tombol, main Uno sampai ada yang ngambek, atau pura-pura sibuk biar nggak disuruh beli gas. Kita nggak cuma ngerjain program, tapi juga ngerjain teman sendiri tentunya dengan cinta. Ada yang jago nyusun rundon, ada juga yang jago masak nasi goreng jam 2 pagi. Kita belajar, pupuk Bekasi itu penting, tapi teman yang tahu timing buat bercanda juga nggak kalah penting. Waktu berjalan diam-diam, tiba-tiba kita sadar, momen-momen itu tak akan terulang lagi. Tak ada lagi teriakan pagi yang memaksa bangun, tak ada lagi jajan seblak rame-rame di depan rumah, tak ada lagi suara tawa di tengah evaluasi yang harusnya serius. Yang tersisa hanya kenangan tentang kita yang datang sebagai orang asing, lalu jadi keluarga kecil yang saling mengisi. Terima kasih untuk setiap detik yang kalian bagi, untuk sabar kalian, keisengan kalian, dan kebodohan kecil yang sekarang terasa sangat berarti. Pinky Boy bukan cuma nama posko, dia rumah tempat kita belajar jadi versi paling jujur dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di cerita lainnya, tapi untuk kisah ini, biarlah ia tinggal di hati, sebagai rindu yang hangat, yang akan selalu kita kenang dengan senyum kecil dan mata yang sedikit basah. Terima kasih Sada Paingan atas sambutan hangat dan pelajaran yang tak ternilai. Kami datang membawa program, tapi pulang membawa kenangan. Dari senyuman warga, tawa anak-anak, hingga malam-malam penuh cerita. Kami merasa bukan sekadar bertugas, tapi benar-benar diterima. Sada Paingan bukan sekedar lokasi KKN, tapi rumah yang akan selalu kami rindukan. Doa kami menyertai langkah desa ini, agar terus tumbuh, tetap hangat, dan penuh harapan. Sampai jumpa Sada Paingan, terima kasih dari hati kami yang paling dalam.